Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam doa keluarga hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh damai serta sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat terkasih, kita akan memulai doa keluarga kita hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap, baitnya yang pertama dan ketiga. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus ku sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib, Yesus ku dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat, Yesus ku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku, Yesus ku Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dari semua kegelisahan kami, Tuhan, hati kami yang kadang merasa risau atas semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari ini, Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyerahkan hati kami mau mendengar firman-Mu, kami mau lebih lagi mendekatkan diri kepadamu Tuhan, agar kami bisa merasakan damai yang daripada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan hari-hari kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang memimpin kami, Engkau saja yang merangkul kami Tuhan, dan memberikan kami hikmat dan pemahaman akan apa arti dan makna dari semua yang terjadi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di saat yang berbahagia ini kita akan kembali bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian doa keluarga saat ini. Bacaan Alkitab dari 2 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah berdamai dengan penderitaan. Kalau saya mengkaitkan dua jari kelingking saya seperti ini, maka kira-kira apa yang terfikirkan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, betul. Kita ingat dulu waktu kita masih kecil atau ketika kita masih anak-anak, kita tahu bahwa ada beberapa anak yang berselisih atau dua anak yang berselisih, lalu ketika atau berantem begitu ya, atau ketika mereka ingin berdamai, ingin bai'an gitu kalau bahasanya anak-anak, maka mereka akan satu dengan yang lain saling mengkaitkan jari kelingking mereka, tanda berdamai. Atau mungkin kita sendiri kali yang pernah merasakan atau mengalami kita ribut, berantem dengan teman, lalu kemudian kita ingin baikan, ingin berdamai atau didamaikan oleh orang lain, maka kita diminta untuk mengulurkan jari kita, kelingking kita, lalu kita saling mengkaitkan satu dengan yang lain. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu dan Saudara, biasanya kalau mau menunjukkan damai atau perdamaian adalah dengan mengacungkan dua jari kita seperti demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hubungannya dan apa yang dimaksud dengan berdamai dengan penderitaan? Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sedikit aneh ketika kita mendengar tema kita saat ini berdamai dengan penderitaan. Bukankah yang namanya penderitaan itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan? Bahkan kemudian kita berusaha untuk menghindarinya. Bahkan tadi saya sudah menunjukkan bagaimana orang atau anak-anak berusaha untuk supaya bisa berdamai. Diupayakan sedemikian rupa untuk berdamai. Karena kalau berselisih atau bertikai tentu sangat tidak menyenangkan. Nah, kali ini kita akan berbicara soal berdamai dengan penderitaan. Apa itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, di mana di situ dikatakan Paulus dan rekan-rekannya yaitu Silwanus dan Timotius begitu dikuatkan oleh apa yang telah dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Dan apa yang dilakukan? Bahwa mereka belajar tentang ketabahan dan iman yang dimiliki dalam menghadapi segala penindasan, penganiayaan yang mereka alami selaku jemaat Tuhan. Dan kekuatan iman, apa yang dimiliki oleh jemaat tersebut didengar dan diketahui oleh Paulus dan rekan-rekan, dan itu begitu menguatkan Paulus dan rekan-rekan. Di mana mereka merasa diteguhkan, merasa dikuatkan, merasa dihiburkan, dan juga merasa makin bersemangat ketika mereka akan melanjutkan atau melakukan tugas pelayanan mereka sebagai pekabar Injil untuk memberitakan Injil dimanapun
mereka akan berangkat, mereka akan pergi. Dan ini sungguh sangat menguatkan hati mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini memang tidak mudah, terutama bagi jemaat Tuhan, dalam pengertian sebuah komunitas maupun juga sebagai pribadi, di mana kita berusaha untuk berdamai dengan penderitaan, tetapi di satu sisi kita juga diperhadapkan kepada tidak menyenangkannya menghadapi sebuah penderitaan. Nah, Paulus di sini juga mengisahkan bahwa jemaat Tesalonika, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, tetapi mereka justru semakin peduli, semakin saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin ketika kita mengalami penderitaan, tapi kita juga harus berusaha untuk saling peduli dan saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam bacaan kita saat ini. Memang sekali lagi katakan tidak mudah. Boro-boro memperhatikan orang lain, memperhatikan diri sendiri saja sudah demikian susahnya karena penderitaan yang kita alami. Karena seringkali atau acap kali penderitaan itu justru membuat kita semakin tidak berdaya, putus asa, hilang harapan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, gitu ya? Bahkan juga mungkin peduli kepada keluarga yang kita tahu sendiri ketika kita mengalami penderitaan, maka biasanya fokusnya hanya kepada penderitaan itu sendiri dan kepada diri kita sendiri. Dan itu akan sangat sulit sekali buat kita ketika kita harus mengatasi semua itu dan keluar dari persoalan yang kita hadapi dan penderitaan yang kita sedang alami. Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, bukan berarti kita hidup tanpa mengalami penderitaan. Semuanya akan mengalami, termasuk juga orang lain. Hanya saja yang membedakan bagaimana orang percaya dan orang yang tidak percaya mengalami dan mensikapi penderitaan. Itu yang membedakan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita ternyata diajak untuk memiliki dan mempunyai kemampuan untuk memandang penderitaan itu sebagai sebuah anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ini? Penderitaan sebagai anugerah Tuhan. Nah, tentu saja kita tidak serta-merta harus memahaminya secara begitu saja. Karena sebenarnya orang percaya diajak untuk memandang bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita memandang bahwa semua hidup ini sebagai anugerah Tuhan, maka penderitaan yang juga merupakan bagian dari kehidupan kita juga kita lihat sebagai anugerah Tuhan. Artinya apa yang kita miliki dan alami adalah anugerah. Bagaimana memahaminya? Penderitaan ternyata memberikan banyak pelajaran buat kita. Bahwa ternyata memang kita ini adalah orang yang lemah, tapi kita juga orang yang diberikan kesempatan. Bahwa kita adalah orang yang tidak berarti apa-apa di mata Tuhan, tidak berdaya, oleh karena itu harus bergantung hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengasihi dan mencintai Tuhan. Bukan semata-mata hanya karena berkatnya saja, tetapi sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita bisa memahami penderitaan jika kita benar-benar masuk ke dalam penderitaan itu sendiri. Kita bertahan dalam penderitaan karena menyadari yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah semata-mata. Lalu mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita bukan pada penderitaan, tetapi pada anugerah Tuhan itu sendiri. Penderitaan dipakai Tuhan untuk menguji iman kita kepadanya. Sebab tanpa penderitaan kita tidak mengerti rasanya kelegaan.
Dan kelegaan kita dapati ketika kita mau berdamai dengan penderitaan. Sama seperti anak yang berselisih itu, ketika mereka berdamai maka mereka menjadi lega. Atau demikian juga ketika kita mungkin sedang berselisih dengan orang lain dan ketika kemudian kita mengalami perdamaian, maka kita pun akan mengalami kelegaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengizinkan kita menderita agar kita dapat melihat bahwa kita tetap setia. Dalam bagian lain, di Matius 16 ayat 24, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menderita, memikul salibnya, tetapi juga diselamatkan. Ini berarti bahwa mengikut Yesus juga mengalami penderitaan. Nah, kembali ke bacaan kita, kesetiaan jemaat Tesalonika meski mereka mengalami penderitaan memberi pelajaran berharga bagi Paulus dan rekan-rekannya, memberi kekuatan untuk mereka setia dan terus kuat mengabarkan Injil Kristus. Walau mereka akan menghadapi banyak tantangan dan penderitaan, demikian juga kita yang mungkin di antara kita begitu merasakan bahwa penderitaan ini membuat kita tidak berdaya sama sekali. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar kali ini bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami menjadikan kita semakin memperkuat iman kita kepada Kristus dan tetap bersyukur. Karena semua adalah anugerah-Nya. Dan akhirnya kita pun dimampukan untuk berdamai dengan penderitaan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk vaksin yang ada dan terus diupayakan pemerintah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi para lansia. Kiranya melalui vaksin ini, Engkau berkenan untuk kami dapat mengatasi pandemi COVID-19. Engkau juga Tuhan menyertai para dokter, para medis dan petugas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan di klinik agar dapat bekerja dalam keadaan sehat, sabar, dalam melayani masyarakat. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga ada bersama para korban bencana alam yang terkena dampak banjir, tanah longsor, dimanapun mereka berada. Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, tabah, dan tetap bersemangat meski banyak kehilangan harta benda, bahkan mungkin kehilangan sanak keluarganya. Ya Tuhan, sertailah juga para panitia Paskah agar dapat bekerja dengan sukacita. Biarlah kami anak-anak-Mu juga dapat berpartisipasi dalam aksi peduli Paskah agar acara ini dapat berjalan baik, lancar, dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Bagi para siswa-siswi dan mahasiswa, sertailah dalam studi mereka agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai juga akan kegiatan kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Inilah Tuhan doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kita sudah juga
menaikkan doa-doa syafaat kita. Semoga apa yang sudah kita dengar pada hari ini dan kita renungkan dapat menjadi penerang bagi langkah kita dan memimpin kehidupan kita dalam hari-hari kita yang selanjutnya, agar membawa juga damai dan sukacita untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup ibadah doa keluarga kita pada hari ini, marilah kita naikkan pujian yang berjudul Damai di Hatiku. Jiwaku terisi oleh cintanya, sekarang waktunya untuk mengenal Dia. Dia mengatur semua baris lirik yang ada dalam simfoni Dia beri padaku. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh. Damai beri Allah di dalam hidupku. Lepaskan jiwa ini dari rantai, dan Dia datang ku mengenangnya. Oh, ada cinta dalam namanya, ku diubahnya dalam simfoni Dia beri padaku. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh. Damai dari Allah di dalam hidupku. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh. Damai dari Allah di dalam hidupku. Oh, damai dari Allah di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya melalui renungan dan apapun yang sudah kita lakukan saat ini, kita boleh dimampukan untuk senantiasa berdamai dengan setiap pergumulan, persoalan, dan penderitaan yang kita alami. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oh, ajar.